Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan ke sesi tanya jawab yang kedua. Bagi peserta yang ingin bertanya, silakan untuk mengajukan pertanyaan pada kolom chat sesuai dengan format pertanyaan yang sudah ditentukan oleh panitia. Sehubungan dengan waktu yang tersedia untuk sesi tanya jawab kedua kali ini, yaitu sebanyak 7 menit, maka pertanyaan yang dapat diajukan kami batasi untuk Dr. Hananto sebanyak 2 pertanyaan dan Dr. Lia sebanyak 2 pertanyaan. Mohon izin kepada Dr. Beni yang akan memandu jalannya sesi tanya jawab kedua hari ini untuk dapat menyampaikan 2 pertanyaan untuk Dr. Hananto dan 2 pertanyaan untuk Dr. Lia. Kepada Dr. Beni kami persilakan. Terima kasih Ibu MC. Ya, kepada Dr. Hananto, selamat siang. Kepada Ibu Dr. Lia, selamat siang. Izinkan saya mengajukan pertanyaan sebelum pertanyaan dari audien ini, supaya nanti ada pengalaman yang bisa disiarkan kepada kami dari Dr. Hananto yang sudah banyak menjadi direktur utama di Rumah Sakit Harapan kita. Tadi disampaikan untuk merencanakan sebuah fasilitas cath lab ada suatu respect of autonomy. Jadi critical service ini diharapkan bisa menjadi satu lokasi untuk pencapaian cath lab, ICVU, dan IGD ini. Kalau seandainya ada rumah sakit seperti yang disampaikan Dr. Hananto tadi, antara UGD dan cath lab itu ada penghalang, kemudian solusi apa yang Dr. Hananto lakukan pada kasus tersebut mungkin bisa membantu kami untuk rumah sakit yang sudah terlanjur tidak mempunyai lahan yang cukup untuk membangun sebuah cath lab. Begitu Dr. Hananto. Terima kasih Mas Bendi. Jadi untuk banyak rumah sakit yang kasus demikian ya, rumah sakit terutama ada satu seperti di Rumah Sakit Maluku Utara dan sebagainya. Tetapi intinya ya, kalau untuk bangunan cath lab ya dan IGD itu kita sebetulnya begini ya, harus betul-betul ada kecepatan transfer. Karena saat ini pasien dengan serangan jantung akut itu pengobatan pertamanya adalah langsung dipasang ring, Mas Ben. Jadi zonasi-zonasi yang berbeda tadi, kebetulan saya rumah sakit itu masih dalam bentuk master plan, tetapi gedung kritikalnya sudah dibangun, sehingga itu harus dirubah. IGD, bangunan IGD yang masih lama yang akan baru itu harus mendekati zonasi PJT, zonasi kritikal. Begitu, Mas Beni. Dan sekali lagi, kalau itu untuk zonasi itu kita betul-betul harus memperhatikan kebutuhan pasien, kegawatan pasien. Kemudian apa namanya tadi ya? Yang terakhir tadi diulang, Mas Beni. Apakah itu untuk pencapaian ke cath lab, misalnya ICU itu ICVU-nya berbeda zonasi, mungkin juga berbeda lantai. Kira-kira solusinya bagaimana, dokter? IVCU dan cath lab ini mungkin agak terhalang, kemudian atau mungkin bahkan berbeda lantai, kira-kira solusinya bagaimana? Ya, mungkin Dr. Hananto terputus. Ya. Silakan, dokter. Ya, ini begini. Saya banyak menghadapi hal seperti ini, terutama renovasi dan sudah bangunan existing, Mas Beni. Ya, kita harus bisa mendekatkan, misalnya ya, satu contoh. Ada OK, ICU-nya itu di lantai bawah. Dari pengalaman saya, lift-nya kecil, sehingga saya sudah saja untuk ruang recovery saya jadikan ICU. Begitu. Jadi memang banyak, terutama betul pengalaman saya itu kalau untuk renovasi bangunan existing yang tidak cocok, kemudian jarak, bahkan ada rumah sakit jaraknya 1,5 kilo, Mas Ben,
Karena rumah sakitnya luasnya 35 hektar. Ada. Ya. Saya nggak sebutkan rumah sakitnya. Nah, alhamdulillah kemarin sudah jadi sama saya antara IGD, PLTEP sudah cantik. Tapi 2-3 tahun lalu yang seperti itu existingnya. Nah, ya jalan keluarnya, Mas Beni, saya ke Pak Gubernur, Mas Beni. Saya minta duit Pak Gubernur untuk dibantu dibangunkan rumah sakit. Itu jalan keluar yang paling mudah sebetulnya. Tapi kalau dari sisi teknik kita sulit. Sudah existingnya seperti itu, Pak Win. Jadi satu-satu jalan membangun baru kalau memang tidak karena untuk kritikal pasien-pasien kritikal jantung ini tidak ada toleran gitu, Mas Beni. Ya. Kira-kira demikian. Baik, Dr. Hananto. Jadi kalau memungkinkan untuk membangun baru, kalau sementara mungkin mengubah recovery room menjadi ICU dan tadi disebutkan di awal presentasi liftnya harus cukup untuk resusitasi jantung. Baik, ini masih ada beberapa pertanyaan untuk mempercepat. Silakan Dr. Hananto bisa menjawab saja langsung dari pertanyaan nomor 1 ini dari Pak Yogi. Silakan dokter. Ya, tentunya untuk inti dari menentukan untuk pasbok ini, ya jangan sampai merubah tekanan dalam oka. Posisi jelas harus di samping dari pasien misalnya, dan juga tentunya ada estetikanya bagaimana, ya. Tetapi tentunya sangat jadi harus sesuai dengan estetika, harus sesuai dengan sistem tata udaranya. Dan biasanya itu di sisi samping agak belakang begitu posisinya biasanya. Iya. Itu untuk pasbok ya. Tapi intinya ya yang paling penting adalah tidak merubah tekanan tata udara dalam oka. Kemudian penentuan persyaratan ruang cath lab sesuai bagaimanakah penentuan persyaratan ruang cath lab sesuai Permenkes. Permenkes cath lab belum jadi seyoganya menggunakan panduan yang dibuat oleh Perki. Tadi bukunya sudah ada. Ya. Saya kira itu. Saya cuma 2 ya. Baik Dr. Hananto, karena waktu juga bahwa tadi disebutkan untuk pasbok biasanya kita menggunakan pasbok 2 pintu sehingga pada saat pintu dalam dibuka tidak bisa dibuka pintu luar sehingga tekanannya tidak akan berubah. Baik, terima kasih. Dokter Lia ada 2 pertanyaan, silakan untuk dijawab. Ya, terima kasih Pak Dr. Beni. Jadi kalau kita tahu bahwa kan UPS itu fungsinya kan untuk backup listrik ya. Jadi kan kalau dari PLN ke genset itu kira-kira 12 detik waktunya. Sehingga kalau kita punya UPS dengan kekuatan 30 menit sudah cukup untuk backup. Jadi yang penting kita yakinkan bahwa UPS kita baik begitu. Ya, jadi cukup dengan yang kekuatan 30 menit. Nah, kemudian pertanyaannya kalau udah terpasang HEPA filter, kemudian belum terpasang HEPA filter di OKA bagaimana? Ya, ini kan kalau HEPA filter itu kan memang wajib untuk kita punya standar ya sesuai dengan sesuai dengan ISO ya. Jadi ISO 6 itu kalau kita enggak punya tingkat filtrasi untuk membuat pasien tidak terkontaminasi ya itu harus dilakukan. Jadi apa boleh buat ya. Memang paling bagusnya kalau HEPA filter itu sudah dibuat, sudah direncanakan sebelum OKA itu dibentuk. Ya resikonya begitu. Jadi ya udah harus dibongkar begitu ya. Jawabannya mungkin itu ya Pak Beni ya. Karena nggak mungkin lagi kalau kita mau membiarkan gitu dengan tanpa HEPA filter membahayakan pasien. Patient safety-nya kasihan. Ya mungkin itu 2 pertanyaan. Apakah ada lagi? Dr. Lia, terima kasih karena waktu juga yang membatasi kita bahwa tadi terutama untuk HEPA filter kalau belum menggunakan HEPA filter mestinya tetap harus ditambahkan HEPA filter sesuai dengan persyaratan untuk kelas clean room ISO 6 begitu ya. Baik, terima kasih. Waktu juga yang memisahkan kita sangat bermanfaat Dr. Hananto dan Dr. Lia
Terima kasih juga untuk presentasi maupun sharing pengalamannya. Saya kembalikan ke Ibu MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Beni selaku moderator pada sesi tanya jawab yang kedua hari ini. Dan terima kasih kepada Dr. Hananto dan Dr. Ria selaku narasumber pada seminar hari ini. Apabila para narasumber memiliki aktivitas lainnya, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu narasumber untuk melanjutkan aktivitasnya. Tetapi apabila Bapak dan Ibu masih ingin tetap bersama-sama dengan kami hingga seminar hari ini selesai, kami sangat menghargai waktu yang sudah diluangkan untuk kegiatan hari ini. Izin Baik. Ibu MC, barangkali kalau Dr. Hananto dan Dr. Lia berkenan, ada beberapa pertanyaan di kolom chat, nanti bisa dikopikan oleh tim media, barangkali bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan lagi. Terima kasih. Baik, Dr. Beni, terima kasih, Dr. Beni.